Oke, jadi aku barusan kemarin belajar terkait sama no code. Jadi no code itu apa? No code itu kayak semacam kegerakan buat coding, buat bikin sesuatu tanpa harus kita belajar programming, bahasa pemrograman dan semacamnya. Jadi siapapun bisa bikin aplikasi, siapapun bisa bikin game, dan itulah inti dari no code manifesto atau apalah itu. Nah, ini menarik buat orang-orang yang memang baru mau belajar buat coding tapi ternyata ya masih belum kebayang. Karena sekarang banyak resource yang bisa kita pakai buat belajar no code ini. Dimana kita bisa bikin game, bisa bikin aplikasi tanpa kita harus belajar coding. Nah, aku coba kasih contoh dulu ya. Ini yang pertama itu yang paling familiar sama aku, yang sebenarnya aku pertama tahu kok no code development tuh dari sini. Jadi namanya Scratch. Nah, Scratch ini tuh kayak kita bisa bikin games simple, jadi kita nggak perlu coding macam-macam. Nah, nanti di sini kita bisa ya ngeliat contohnya aja, agak banyak. Kita bisa bikin game cuman dengan drag and drop aja. Jadi kita nggak perlu coding ngetik manual satu-satu. Nah, ini contohnya. Jadi kita tinggal geser-geser aja gitu, kita masukin. Terus nanti ya, akan ada hasilnya di sini. Jadi misalkan gini, bentar. Si kucing ini harusnya aku setting si ininya. Oh ini. Jadi kalau misalkan ininya aku start ini, jadi akan gerak. Nah, simple banget. Dan itu inti dari no code development, yang kita nggak perlu coding, semuanya udah disiapin. Yang awalnya kita harus ngetik, semuanya udah ada di dalam sistem blok kayak gini. Itu. Nah, Scratch ini yang kita pakai buat misalkan kita mau develop game atau kita mau ngajarin ke anak-anak buat coding. Nah, aku pakai ini, dan pengalaman aku waktu kerja juga sempat jadi mentor buat coding ke anak-anak, itu ya aku pakainya Scratch ini. Secara konsep gampang banget dan enak buat diajarin ke anak-anak karena ini ya, ini semuanya udah ada jelas lah, dan hasilnya juga langsung bisa dicoba. Itu yang buat gaming. Jadi selama beberapa tahun dari 2000 berapa gitu, 2020 sampai 2022 itu aku sebenarnya udah tahu ini. Cuman buat yang satunya lagi, buat development, kalau misalkan kita nggak pengen bikin game gitu, katakanlah oke, mungkin orangnya tuh udah cukup gede, udah cukup mengerti coding, cuman pengen bikin sesuatu yang lebih apa ya, mungkin lebih aplikatif, kayak semacam aplikasi. Nah, aku belum nemuin itu jawabannya. Bisa nggak sih kita kayak no code gini tapi kita developnya ya kita develop aplikasi gitu. Jadi kayak aplikasi bikin aplikasi, yang mungkin kedengarannya agak aneh tapi ya ada nggak. Dan barusan beberapa minggu kemarin aku dapat informasi kalau sebenarnya ada aplikasi web app gitu, namanya bubble.io. Jadi ini apa, bubble.io ini kayak semacam ya kayak tadi no code development buat aplikasi. Jadi kita bisa bikin website, sebenarnya website statis sebenarnya kalau emang pengen. Kita bisa bikin aplikasi, bisa bikin app, web app gitu, yang bisa diakses di browser. Terus nanti ya hasilnya sama kayak kita develop waktu kita pakai coding dan semacamnya. Ini contohnya aku bikin kayak semacam the Twitter API. Jadi connect ke Twitter, terus nanti kita bisa posting, terus nanti ada list ke database, bisa akses juga. Ini ada database-nya juga gitu. Kita nggak perlu capek-capek bikin database, kita udah ada. Nggak perlu setup koneksi ini macam-macam. Fungsinya juga kita bisa setting, misalkan button ini kalau diklik nanti gunanya apa gitu. Nah, nanti bisa di set ini gitu. Nah, terus nanti di sini ada infonya juga. Kita bisa mau masukin, misalkan aku mau masukin input, aku mau masukin gambar, aku mau masukin apa gitu. Nah, di sini ada semua text, button, icon, shape. Nah, ini bisa ya, misalkan gini tuh. Secara fitur sebelum kita lanjut, aku coba contohin dulu tampilannya kayak gimana ya.
Udah kayak gini tampilannya. Nah ini connect ke Twitter, terus nanti opsinya kita bisa pilih apa gitu. Misalkan ini nanti akan ngambil ke, nah ini list ke database yang aku buat di sini. Jadi nanti kita bisa bikin kayak aplikasi macam-macam. Ini aku coba buka contoh lain ya. Contoh lain aplikasi. Ini aku baru bikin cuman beberapa jam, jadi nggak terlalu banyak yang aku masukin, nggak terlalu banyak fitur yang aku bikin, tapi secara kapabilitas aku lihat sih banyak yang bisa kita lakuin. Nah ini contohnya juga. Contohnya misalkan kita pengen bikin aplikasi semacam buat bikin grafik gitu. Nah bisa di sini. Nah di sini nanti kita bisa lihat ada tabelnya, kita bisa bikin grafiknya. Grafiknya ini juga kita bisa ambil dari plugin, ada pluginnya gitu. Ini kayak tuh. Nah, nanti kita install di sini. Ada yang berbayar, ada yang gratis. Jadi misalkan kayak misalkan kita development juga tentunya perlu ngambil uh, library atau aplikasi dari luar. Ya kita bisa lakuin hal yang sama di sini. Tinggal install aja. Simple dan mungkin cocok buat kalian yang pengen baru belajar. Terus kita juga bisa setting statement gitu. Ini sih ini button ini aku kayak toggle jadi misalkan aku klik ini nanti akan kita bisa ngedit di sini tuh. Oh, bentar. Bentar. Tadi aku barusan edit ya. Jadi kita bisa edit ini 15 aku balikin nanti jadi 15 dan yang lainnya juga. Jadi kita bisa bikin gaya selama logic kita udah bisa sesuai, hasilnya juga pasti akan sesuai juga. Yang beda dari coding sama no code development itu ya cuman stepnya aja yang lebih disederhanain dan hasilnya yang mungkin lebih lebih template lah kalau misalkan di no code kayak gini. Oke. Jadi itu kurang lebih buat gambaran no code development sama misalkan kita dibandingin sama yang lain. Sekarang kelebihannya apa? Kenapa kita nggak mulai banyak pakai ini dan kenapa masih ada orang coding gitu dan kenapa ini nggak ngegeser perkembangan coding? Bukannya harusnya orang-orang akan terancam gitu kerjaannya bakal diganti sama ini. Aku udah coba dan ada alasannya kenapa aku nggak coba lanjutin. Yang pertama secara fitur itu lengkap, cuman fiturnya itu memang hanya sebatas yang mereka tawarkan sampai yang kalian lihat gitu. Jadi misalkan di Twitter API-nya tadi bentar, misalkan kita koneksi di Twitter API itu kita udah setting aku pengen mana sih bentar kekus ya. Katakanlah aku udah setting macam-macam buat Twitter API-nya, ini itu kita udah setting button, setting ini macam-macam. Terus ada bug. Nah, atau mungkin nggak sesuai sama yang kita pengenin. Mungkin ada tambahan yang kita perlu masukin gitu, kayak misalkan input macam-macam. Nah, di sini tuh bisa aja masih belum available dan bisa aja developmentnya masih belum selesai. Ini contohnya buat koneksi. Di development kalau misalkan aku pakai coding biasa gitu, pakai React, terus aku langsukin aja kodenya buat koneksi ke Twitter, itu mungkin nggak akan selama yang aku butuhin di sini karena meskipun opsinya udah ada, step-step buat ngelakuinnya itu belum ada, alias dokumentasinya nggak ada. Jadi kita harus nebak-nebak sendiri. Ini masuknya ke sini, ini masuknya ke sini. Meskipun kita bisa ambil referensi dari coding tuh kayak gini, jadi tidak kita aplikasi di sini. Itu belum tentu juga hasilnya karena di sini contohnya ini ya. Buat masukin posting di Twitter itu kita settingnya itu harus dari sesuai dengan struktur yang dibikin sama Bubble buat masukin variabelnya. Jadi kita nggak bisa asal aku pengen masukin ini. Intinya kita dikasih fitur tapi kita nggak dikasih kebebasan dan bisa aja itu jadi penghambat buat kita bisa mengaplikasikan fitur itu karena kita terbatas sama opsi yang ada. Ini aja aku masih nanyain buat bantuan dokumentasinya masih ada apa enggak gitu, atau ada sama sekali nggak ada sama sekali apa gimana, dan sampai sekarang masih belum ada respon. Jadi ya gitulah. Nah cuman di sisi lain ya itu kalau misalkan kebutuhan kita nggak terlalu kompleks dan kita pengen nyoba buat prototyping, bikin kasarannya gitulah. Misalkan pagi ini kepikiran, aku pengen bikin gini.
nggak ada cara yang lebih cepat selain bikin lewat sini menurut aku. Meskipun kita bisa bikin coding boilerplate macam-macam, menurut aku speed buat dari pemikiran ke visual itu lebih cepatnya kayak pakai kayak gini. Nah mungkin dari sini setelah kita develop macam-macam cocok, nah baru kita mungkin develop ke secara aktual di development biasa coding gitu. Menurut aku itu yang mungkin paling ideal ya. Kalau misalkan kita mau tetap pakai ini sebenarnya nggak masalah, dengan harga $25 per bulan mungkin ya cukup menantang lah buat gimana ya menjustifikasi, tapi fiturnya juga bisa dibilang nggak tanggung-tanggung dan lumayan juga. Scratch itu gratis, jadi nggak perlu khawatir soal itu macam-macam. Tapi balik lagi ke fiturnya, ada yang terbatas. Misalkan di sini sprite-nya terbatas juga, kita nggak bisa masukin 3D, kita nggak bisa masukin selain 2 dimensi dengan kriteria tertentu. Input juga kita mungkin nggak bisa masukin sebebas yang kita mau. Tapi secara fitur yang ada, selama kita bisa manfaatin buat maksimalin, ya harusnya no problem. Itu aja sih mungkin intinya. Ya intinya sih kayak gitu buat no-code development. Aku nggak bisa ngasih 100% jaminan kalau itu akan jadi sesuatu yang bisa dilanjutin terus-terusan. Mungkin cocok buat percobaan, buat testing. Tapi kedepannya menurut aku akan lebih enak kalau misalkan kita tetap balik ke development coding gitu, karena ya satu dokumentasinya lengkap, komunitasnya banyak, kalau butuh bantuan banyak, pasti udah ada yang nanya. Kalau misalkan butuh tambahan library ada banyak, dan tentunya juga secara apa ya, kerjaan juga tentunya lebih banyak kerjaan yang dibutuhin buat bikin development secara langsung daripada kita kerjaan buat make aplikasi itu. Itu aja sih mungkin dari aku, mungkin aku salah atau apa gimana, tapi itu yang aku pikirin sekarang.